percaya kalau saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kekuatan baru? Yes, yes. Ada kesegaran? Yes. Come on, semuanya kita stand up. Stand up, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan, satu-satunya Yesus yang kita hormati. Yes. Oh Lord, kami mau memuji Kau, kami mau menyembah. Come on church, siapkan hatimu, kita sama-sama menyembah memuji Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang dihormati di tempat ini. Mari kita hormati Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita puji Dia. Haleluya. 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 Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Amin. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Suara hati kami Tuhan. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Yes, Lord, we worship you today with all our heart. Yes. Besar dan layak dipuji. Namamu besar, layak puja bagi Tuhan, puja bagi
di tempat ini yang percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat, amin. Raja kita, Raja yang hebat. Mari semua tepuk tangan, haleluya. Mari melompat bagi Tuhan, come on. 1, 2, 3, 4, yeah. Mari kita angkat tinggi panjinya, sama-sama katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah disalahkan. telah dikalahkan Telah dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang membebaskanku. yang Everybody come on, kita Raja yang hebat. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Come on everybody, jalan. Mari kita angkat tinggi panjinya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu dosa dipatahkan, Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. telah dikalahkan Oleh cara-Mu oleh darah-Mu yang bebaskanku. yang bebaskanku. Allah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku. Oh tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari musik memuji Tuhan, semuanya tepuk tangan di atas kepala kamu. Sebab dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap Allah yang hebat, amin. Dia tetap Allah yang perkasa, amin. Mujizatnya luar biasa terjadi dalam hidup kita, haleluya. Sama-sama berkata, dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa atas segalanya. nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus, dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja, Kaulah Raja penebus yang hidup. Come on, kaulah Raja. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku tiada takut. tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Sekali lagi katakan, kaulah Raja yang hebat, kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Sorakan, dan bersamamu. Dia Raja yang hebat. Siapa di sini yang percaya
satu-satunya yang kita sembah, yang kita percayai dia akan menyembuhkan. Dalam keadaan hancur apapun, dia tetap menyertai kita. Come on. Amin. Semuanya tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Hey, 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 hey. Come on, come on, come on. Mana tepuk tangannya yang di belakang belum tepuk tangan? Come on, come on, come on. Let everything that is break. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Hey, hey, hey. That is break. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. Oh, I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. Come on. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord. Oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I'm done. Yeah. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a call to praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. I will not keep it inside. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Hey, hey, come on, come on, come on. Let's dance. Come on. UCC. Come on. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeating the brave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. I praise, come on. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. One more time, shout. Praise the Lord, oh my soul. 1, 2, 3. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Come on, everyone, join. Shout it out. Let everything that is break. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Come on, come on. That is break. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Hey, hey, hey. That is break. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. That is break. Praise the Lord.
Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, kasih-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa kami erat Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, oh Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Yesus, bawa ku erat di hadirat. Ini persembahan kami,
buat Tuhan. Kalau kau bersyukur dalam hidup ini, di dalam kehidupan ini engkau memiliki Kristus dan Kristus memiliki engkau. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Come on. Tidak ada hal lebih baik dalam kehidupan kita selain kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Is Christ enough for you today, this morning? Pagi hari ini saya mau ajak setiap kita mengembalikan seluruh kesadaran dan realita pemikiran saudara. Pagi hari ini Tuhan mau berurusan dengan hati saudara. Is Christ enough for you? Is Christ enough for you? Atau posisi Tuhan telah digeser dan digantikan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Is Christ enough for you? Untuk saat saya ajak setiap kita, kalau kau bersyukur dan kau bilang Tuhan cukup bagi kita. Maukah pagi hari ini meluar dari bibir dan lidahmu, setiap kita, every one of us, naikkan syukurmu atas kehadirannya. Come on church. Terima kasih Tuhan. Come on. Shikara bayar sih. Iraba shikara bayar la kaya la yasi.
Kiralaba shekaralaya takayaralaya se. Iraba shekaralaba ralaba takaralaba yaralaba she. Iraba shekaralaba takaralaba yaralaba yaralaba se. Iralaba she. You know what? God is the most glorified when we are satisfied in Him. Tuhan paling dimuliakan ketika kita bilang kita puas ada kehadirannya dalam kehidupan kita. Tidak ada hal lain di bumi ini yang bisa geser posisi Tuhan. Tidak ada. Karena at the end, waktu saudara berpulang kepada Bapa di sorga, hanya pribadi saudara bertemu dengan pribadinya. So pagi hari ini, ketika firman nanti dilepaskan, maukah saudara buka hati saudara. Dan Tuhan bilang pada Roh Kudus, berurusan dengan hatiku Roh Kudus. Tuhan ajar aku Roh Kudus. Tuhan aku gak mau hanya dengar, tapi aku mau mengerti di dalam batinku Tuhan. Supaya aku mengalami firman dan firman aku boleh alami dan menjadi sebuah realita yang nyata dalam kehidupanku Tuhan. Aku tidak mau pulang dari tempat ini dengan sia-sia. Aku tidak mau pulang tempat ini biasa saja Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Aku mau ada sesuatu yang Tuhan tambahkan. Ada sesuatu yang Tuhan tambahkan. Yaitu kehadiran Engkau, semakin mengenal Engkau Tuhan. Karena hanya dengan mengenal Engkau, kami bisa tetap kuat. Dan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau memimpin kami Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus. And everybody say, amin. Boleh sekali lagi kita beri apresiasi yang terbaik. Come on. Wow, thank you. Tim Praise and Worship yang, saya merasa hari-hari ini Praise and Worship minggu demi minggu, every week. Semakin hari semakin lekat, semakin pekat. Betul gak sih? Dan itu menuntut untuk kita semua ada di tempat ini membangun culture itu. Amin. 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 So pagi hari ini saudara, ada seorang yang luar biasa yang saya tahu, saya kenal pribadi ini for mungkin 12 tahun ya UCC ada. Dan satu hal yang saya rasa tentang orang ini, tentang pribadi ini adalah orang ini punya hati mencintai Tuhan. Dan saya mau pagi hari ini saudara tangkap itu. Saudara tidak hanya tangkap apa yang dilepaskannya, tetapi saudara tangkap spiritnya, amin. Karena rasa cinta Tuhan itu yang akan membuat saudara tetap maju dan maju-maju. Saudara jatuh, saudara akan bangkit lagi. Karena apa? Saudara mencintai Tuhan. Amin. So pagi hari ini bolehkah kita beri apresiasi yang paling terbaik buat Ko Sandi Triasa. Come on Ko. Thank you. Wow, luar biasa ya. Saya harus ngomong jujur bahwa nggak tahu hari ini kan saya udah beberapa waktu lalu pernah share di sini, tapi ada sesuatu hal yang berbeda. Tadi mulai dari ngobrol sama Calvin, worship bareng, thank you. Dengar kesaksian, pas dengar kesaksian tadi saya sempat dalam hati bilang kayaknya udah aja khotbahnya itu aja. Itu udah bicara banyak banget tadi Yuli sharing itu keren banget. Dan saya sangat diberkati dengan kesaksiannya, worshipnya asik banget. Sharing tadi sama Calvin asik banget. Saya merasa ada sesuatu hal yang Tuhan mau bangun hari-hari ini. Amin. Termasuk ketika saya persiapkan materi khotbah ini. Saya gak tahu excited banget untuk berbagi apa yang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kita. Siap menerimanya? Oke. Saya dikasih tema sama Coach tentang ini doing good. Kalau kita lihat di dalam Daniel 11:32b di situ dikatakan tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi kalau tadi Yuli suruh diam, ini suruh tindak ya. Jadi memang ini sesuatu hal yang berbeda tapi punya maksud yang luar biasa. Bahwa kita mau coba eksposisi kata bertindak dari ayat ini. Saya coba cari tahu apa sih Tuhan ngomong bertindak di sini itu apa sih maksudnya?
Sampai akhirnya saya belajar cari tahu tentang sejarahnya ayat ini muncul. Cari tahu konteks ayat ini muncul. Dan saya ingin mengajak kita untuk belajar sejarah sedikit ya tentang ayat ini muncul. Kenapa kata bertindak itu muncul di sana. Jadi kata bertindak itu di dalam kitab Daniel tadi dikatakan gini. Bahwa bertindak yang dimaksud pada saat itu adalah bertindak atas apa? Atas apa yang dilakukan oleh Raja Antiochus. Antiochus IV. Pada abad ke-2 Masehi. Yang melakukan upaya Helenisasi. Helenisasi itu apa? Penyebaran budaya Yunani. Terhadap orang-orang Yahudi dan berusaha menajiskan bait Allah, bait suci kedua. Kaum Helenis menganggap bahwa hukum Yahudi sebagai sesuatu yang sudah lapuk. Jadi pada saat ayat ini muncul, kata bertindak itu ada dalam konteks di mana bangsa Yahudi khususnya yang pada saat itu sedang berdiam di daerah kota Yerusalem. Sedang diinvasi oleh sebuah gerakan dari Raja Antiochus. Untuk apa? Dia punya budaya untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dengan budaya Yunani. Yang notabene kota-kota di sekelilingnya, ada Yudea, Samaria dan yang lain-lainnya sudah mulai terpengaruh oleh budaya Helenisme ini. Dan mereka mulai ngerasa asik dengan budaya itu. Apa sih yang ada dalam budaya itu? Saya kasih gambaran singkat mungkin seputar ini. Budaya Helenisme itu adalah budaya yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita lihat filsuf coba lahirnya di mana? Yunani. Jadi pusat ilmu pengetahuan itu Yunani. Banyak Aristoteles segala macam itu ada di Yunani itu. Jadi filsuf itu muncul dari bangsa Yunani pada saat budaya Helenisme itu knowledge is everything. Lu harus punya otak. Hidup tuh harus punya otak. Segala sesuatu yang terjadi harus masuk akal. Budaya itu. Apalagi humanisme. Humanisme itu adalah perbuatan baik. Tetapi bukan kabar baik seperti yang Yesus beritakan. Karena kalau ngomong masalah humanisme, jujur kita harus ngomong. Kita harus banyak belajar sama agama Buddhis. Perbuatan baik mereka gak milih merek. Lu dari denominasi mana? Lu dari sinode mana? Kapadugli. Yang penting mereka berbuat baik aja. Gak mikir itu. Nah, apa yang dikatakan di dalam bahasa Yunani di budaya itu adalah humanisme. Yang penting lu jangan ganggu orang dan lu jangan diganggu orang. Itu humanisme. Yang penting lu berbuat baik saja. Perbuatan baik. Yang berikutnya bicara tentang kemakmuran. Jadi namanya kemakmuran, gaya hedon kalau bahasa sekarang itu menjadi sebuah center. Orang-orang Helenisme itu suka dengan itu. Suka dengan itu. Nah, pada saat itu sudah banyak orang Yahudi yang mulai terpengaruh oleh budaya tersebut. Dan mereka mulai mencoba masuk ke wilayah kota Yerusalem. Dan yang pada saat itu masih ada sekelompok orang Yahudi yang tetap konsisten dan setia menjaga hukum dan nilai Yahudi. Sampai akhirnya mereka bangkit melawan Raja Antiochus keempat. Dan berhasil memenangkannya sehingga mereka pergi dari kota Yerusalem dan mulai mentahirkan kembali bait suci. Jadi kalau kita lihat dari sejarah kata bertindak itu. Kata itu muncul sebagai bentuk perlawanan orang-orang Yahudi yang mau memegang teguh prinsip-prinsip hukum Yahudi melawan budaya Yunani. Mereka tidak mau tinggal diam. Mereka tidak mau tinggal diam terpengaruh oleh orang-orang yang di sekitar mereka, kota-kota di sekitar mereka yang mulai menikmati budaya itu. Dan mereka mulai konsisten, dia mulai ngerasa gerah ketika budaya ini mulai mau masuk, menginvasi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan mulai mencemarkan bait suci.
Akhirnya mereka gerah dan mereka bangkit, bertindak dan melawan. Sehingga maksud dari kata bertindak saat itu adalah bertindak melawan budaya. Bertindak melawan budaya Helenisme. Lalu apa konteksnya dengan kita saat ini? Kita lihat. Kita harus melihat spirit Antiochus di balik itu di dalam konteks zaman modern. Sadar gak sih, hari-hari ini kita sedang dibombardir oleh spirit itu. Dan mulai membombardir gereja Tuhan. Di mana gereja Tuhan itu sudah mulai sadar tidak sadar, suka tidak suka, mulai terpengaruh. Apa sih budaya yang saat ini sedang dibombardir? Kalau kita melihat sejarahnya tadi, spirit Antiochus itu bicara, dia mau menginvasi orang-orang Yahudi dengan budaya baru. Yang bukan akarnya dari bangsa Yahudi, dengan sebuah konsep-konsep yang mereka mutawarkan. Dan dia berharap, mereka berharap itu dimakan oleh orang-orang Yahudi. Saat ini coba kita lihat budaya modern. Kita cek satu-satu. Iblis sedang memakai itu, spirit itu, untuk mulai mempengaruhi gereja Tuhan. Sadar gak sadar, suka tidak suka, ada sebagian di antara kita yang mulai menikmati budaya itu. Contoh, sekulerisme. Sekulerisme apa sih? Sekulerisme adalah singkatnya begini, sesuatu yang fokus kepada hal-hal yang benda. Coba kita cek sekarang, tadi kita baru ngobrol. Hal-hal yang kelihatan. Di mana kita nih gereja Tuhan yang ngakunya pengikut Kristus. Apa sih yang jadi kebanggaan kita? Kebanggaan kita kalau kita punya mobil mewah, rumah besar, aset di mana-mana. Itu jadi kebanggaan kita kan? Hal yang benda itu tuh. Bahkan jangan sampai juga kita ngelihat gereja merasa lebih berhasil ketika diukur dari apa? Asetnya berapa banyak. Keberhasilan gereja diukur oleh itu. Bahkan rasa percaya diri gembala sidang dilihat dari berapa jumlah jemaatmu. Cara jalan gembala yang jemaatnya 20.000 sama yang 20 orang beda. Kalau gitu apa yang mendrive dia untuk percaya diri? Jangan-jangan hal yang benda itu. Hal-hal yang fisik, hal-hal yang lahiriah. Hanya bicara tentang soal angka. Budaya Helenisme mirip dengan apa yang sekarang ini sedang bombardir gereja Tuhan oleh budaya modern ini. Liberalisme apa? Fokus pada kebebasan berekspresi. Bebas, tenang aja. Gimana gue kok? Ada sampai budaya yang sekarang muncul apa? YOLO apa? YOLO. You only live once. Hidup cuma sekali, nikmati aja. Gak usah peduli yang rohani-rohani, ulah enjoy aja. Bebaskan ekspresimu. Hari-hari ini kita melihat begitu saking bablasnya berekspresi. Pernikahan sejenis mulai masuk di dalam gereja Tuhan. Dan kita gak bisa nolak itu. Seolah-olah mau gak mau makan aja itu. Ini seperti diinvasi kan oleh sebuah budaya. Yang notabene kita seperti gereja Tuhan gak bertindak apa-apa. Diam aja, tinggal terima aja, defensif saja tapi gak bisa ofensif di dalam keadaan itu. Industrialisasi teknologi dan komersialisasi. Kemarin ini saya baru melayani salah satu gereja. Sabtu kemarin. Si youth pastornya bilang gini, ya kok gembala saya bilang pelayanan youth tuh bocuan. Gak ada duitnya kok. Bisa dihitung lah persembahan juga. Mereka nuntut itu loh. Bayangin coba. Ketika gereja sudah ngomong cuan-cuanan. Bukankah itu industrialisasi dan komersialisasi? Kita ngukur gereja. Eksistensi gereja. Diukur dari berapa cuan gereja itu ada. Bahkan ketika kita mau membuka cabang sendiri. Dihitung. Bakal cuan gak nih?
Tuhan yang mendrive keputusannya. Bukan kerinduan untuk melihat jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Kita sedang diinvasi oleh budaya ini. Hati-hati. Tanpa sadar kita bahkan mulai menikmati sebuah invasi dari budaya zaman modern ini. Otomisme tuh jadi ngerasa otonom. Dan saling berlawanan satu dengan yang lain dan tidak mau berbagi. Coba kita lihat lagi gereja Tuhan hari-hari ini. Ngerasa paling benar, yang lain paling sesat. Begitu mau berfellowship, dilihat dulu mereknya dari mana. Tidak mau berbagi. Dikukuk. Ini milik gua dan itu milikmu. Lu jangan sentuh milik gua. Sadar gak sih? Bahwa kita sedang diinvasi oleh spirit ini. Kita sedang diinvasi oleh budaya ini. Yang tanpa sadar menggeser dari tujuan Tuhan. Memanggil gereja di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tanpa sadar. Dan saya pikir kita gak bisa tinggal diam. Kita gak bisa tinggal diam atas invasi ini. Kita perlu bertindak ofensif. Kita harus lawan spirit itu. Gak bisa defensif. Harus bertindak dan melawan. Itu tergambar dengan apa yang Timotius bilang. 2 Timotius 3, 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi ketika kita gereja Tuhan terjebak pada budaya itu, hati-hati. Sepertinya kita sedang mengkonfirm apa yang sedang ada di dalam 2 Timotius ini. Fokusnya diri kita. Fokusnya gereja kita. Kepentingan gereja kita apa? Kepentingan diri kita apa? Terakomodasi enggak di situ? Hati-hati, spirit ini. Kita sedang dibombardir dengan budaya yang enggak sadar. Sudah masuk dalam budaya Helenisme kalau konteksnya dulu. Jangan sampai kita ngerasa gini. Kita lagi sepertinya kita sedang ngerasa asik melayani Tuhan. Pada hari penampian nanti Tuhan bilang, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati. Hati-hati. Kita ngerasa sedang beribadah, kita ngerasa sedang melakukan sesuatu. Tapi di dalam titik itu Tuhan akan ngomong, engkau. Gue tahu kok selama ini lu ngerjain pelayanan lu untuk apa. Gue tahu kok tujuan motivasi lu pelayanan untuk ibadah untuk apa. Tidak untuk aku kan. Lu kan sedang fokus sama diri lu. Lu sedang fokus dengan sinode lu. Lu sedang fokus dengan gereja lu. Mana peduli lu tentang gereja tubuh Kristus. Mana pedulinya tentang apa yang aku kehendaki. Belajar cari tahu apa yang Tuhan mau. Di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan saya pikir kita tidak bisa lagi tinggal diam. Melawan spirit ini. Kita harus bangkit dan bertindak supaya gereja kembali kepada fungsi yang seharusnya kenapa dia ada. Di pelayanan yang lalu saya ngomong kan bahwa cara halus iblis menjatuhkan kita, kalau dia nggak bisa bikin kita duniawi, dia akan bikin kita agamawi. Seperti sedang melakukan kegiatan rohani, seperti sedang melakukan kegiatan agama, tetapi di dalamnya kita sedang menyangkali esensi dari ibadahnya itu sendiri. Hati-hati dengan itu. Karena apa yang kita kerjakan dalam setiap kegiatan-kegiatan kehidupan kita, ibadah kita, sebenarnya fokusnya bukan Tuhan, tapi diri kita.
Warning buat setiap kita. Warning buat setiap kita. Kita seperti sedang membesarkan aku, keinginanku, dan kepentinganku. Kalau kemasannya kita bikin diskotik ketahuan. Lu sesat. Kalau kemasannya bikin gereja akan kelihatan rohani kan? Kelihatannya rohani. Padahal dalamnya rohana. Kelihatannya rohani. Tidak gak mungkin kita bikin diskotik udah pasti ketahuan kita berdosa. Tapi kalau kemasannya gereja gak kelihatan berdosa. Tetapi di dalamnya itu yang Tuhan periksa. Di dalamnya itu yang Tuhan cek. Sejauh mana kita tetap on the track dalam panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan manggil kita apa sih? Praktekkan kasih ini. Fokus yang pada diri sendiri bertentangan dengan prinsip ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dunia ngajarin tentang aku, keinginanku, kepentinganku. Yesus datang untuk memberi hidup. Memberi nyawanya bagi orang lain. Beda banget. Saya suka ngomong gini, dalam konteks bisnis nih ya, konteks bisnis sih. Atau konteks bekerja, bisnis bekerja atau apapun lah. Jangan sampai gini, ketika disandingkan semua orang. Gak usah pakai title agamanya apa. Dan mereka ngelihat performance kita sebagai orang Kristen tidak lebih baik daripada mereka yang ada di luar sana. Bahkan mungkin ketika dibedah, wah ternyata mereka gak tahu tuh embel-embel agamanya kita apa. Kayaknya yang gak Kristen lebih keren tuh, kerjanya lebih mantep tuh bisnis sama dia. Lebih asik tuh, jangan-jangan lebih begitu. Gak pakai embel-embel agamanya. Dari lihat tampilannya, eksistensinya ternyata kehidupan kekristenan kita tidak sedang mencerminkan siapa Kristus itu. Coba misalnya yang punya bisnis pengalaman gak punya pengalaman itu. Urusan dengan yang non Kristen tuh kayak gimana. Ya jangan-jangan kita tuh punya image kayak gitu. Ngakunya dia pengikut Kristus sih, tapi dalam kehidupan sehari-hari, wah gak ada Kristus-Kristusnya tuh. Bahkan lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengaku pengikut Kristus. Hati-hati dengan ini. Sorry saya harus ngomong keras ini. Karena saya pikir selama masih ada kesempatan ya. Harus ngomong. Ini engkong saya bilang begini. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Jadi cara terbaik untuk menemukan siapa dirimu adalah ketika kamu melayani. Jadi ujung-ujungnya ke situ kok. Kita hidupin aja cara Yesus hidup. Itulah esensi kekristenan kita. Coba cek hidup kita, kekristenan kita. Apakah kita sudah menunjukkan siapa Yesus yang kita sembah? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 2 ayat 23. Ini ya. Saya berharap kita semua shifting di urusan ini. Gimana sih ukurannya? Cara kita ngecek kita tuh mengerjakan sesuatu untuk Tuhan atau enggak? Gimana cara ceknya? Saat manusia di sekitar kita tidak menghargai kita, kita nggak pundung. Nggak disalamin gembala, minggu depan gue nggak akan datang lagi. Kenapa? Kemarin dia nggak nyalamin gue. Lu datang ke gereja buat siapa? Melayani? Nggak dipuji? Bahkan mungkin kadang-kadang dikritik. Ah, emang cuma lu doang yang butuh pelayanan gua? Masih banyak tempat lain juga.
Pertanyaannya, lu melayani buat siapa? Kalau kita melayani untuk Tuhan, orientasi penilaiannya bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Fokus, Tuhan nilai apa? Dan yang Tuhan lihat itu hatimu, bukan performancemu. Hati, fokus Tuhan. Hati adalah fokusnya Tuhan. Matius 5 ayat 13 bilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi, kalau keberadaan kekristenan kita, eksistensi kekristenan kita tidak dilihat bedanya dari orang luar yang tidak kenal Kristus, itu kayak lagi tawar tuh garam tuh. Kita tuh kayak lagi tawar garam kita. Kita tidak sedang menghidupi eksistensi kita, identitas kita sebagai garam. Garam itu memberi influence. Garam itu memberi dampak. Di mana orang bisa merasakan siapa kita tanpa harus banyak khotbah. Tanpa harus banyak khotbahin, yang penting hidup lu jadi khotbah yang terbuka aja. Orang juga empet, lu banyak khotbah, banyak ngobrolin ayat firman Tuhan, tapi kelakuan lu kayak eta itu. Ya, cobalah, yuk kembali lagi kepada eksistensi kita, gereja Tuhan, garam dunia. Hari-hari ini kita sedang menyaksikan, sedang melihat Tuhan lagi goncangin. Apapun Tuhan lagi goncangin semua, termasuk apa bisnis kita lah, apapun yang kita bangun seolah dikoyakkan. Supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang menjadi pegangan hidupmu. Supaya tinggal tetap apa yang menjadi sandaran hidupmu. Supaya tinggal tetap apa yang menjadi fondasi kehidupanmu. Hari-hari ini Tuhan sedang goncangkan apapun dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melihat sebenarnya apa yang sedang kau bangun itu dibangun di dalam dasar yang seperti apa. Tuhan mau lihat itu. Tuhan mau lihat itu. Kalau kegoncangan demi kegoncangan terjadi, sesungguhnya Tuhan lagi menampi kita. Supaya sungguh tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan itu. Kalau kekristenan kita tidak dibangun oleh hubungan sama Tuhan, kita akan mudah digoncangkan. Kalau kekristenan kita dibangun bukan karena pengenalan akan Tuhan, kita akan mudah dihancurkan. Mungkin kemasan hancurnya itu bisa beda-beda level. Ada yang langsung dapat hidayah ke tempat lain, ada. Ada yang mungkin tetap di situ, tapi udah gak peduli tentang Tuhan. Ada. Ada yang mungkin melayani Tuhan, tapi ya asal sekedar melayani. Ada. Kegoncangan bisa terjadi di sana. Hari-hari ini Tuhan lagi mau goncangin itu semua. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ada sebuah panggilan bagi setiap kita hari-hari ini. Dan saya ingin diserukan ini pada setiap kita. Di mana kita harus bangkit bertindak. Melawan spirit yang iblis coba bangun dalam kehidupan gereja Tuhan. Seperti yang tadi. Materialisme. Liberalisme. Apalagi otonomisme. Semua itu sedang dibangun, diinvasi ke kita. Nah kita jangan ngikutin arus itu. Lawan dengan spirit yang berbeda. Kita harus membuka diri kita. Supaya menjadi berkat buat banyak orang. Pemain musik boleh maju ke depan. Nasihat terakhir dari kakek saya ini adalah, Yesus adalah orang yang ideal dan luar biasa. Tapi kamu katanya, orang Kristen tidak seperti Yesus. Coba teguran ini biar ini jadi teguran buat setiap kita.
Siapa Mahatma Gandhi? Dia adalah mantan presiden di India. Dia salah satu yang mendapat penghargaan Nobel. Kenapa? Karena berhasil mengalahkan kekerasan dengan cara damai. Fenomenal sekali. Dan dia salah satu tokoh dunia yang mengagumi Yesus. Dia sangat Yesus. Kan dia statement-statementnya sangat mempelajari hidup prinsip-prinsip Yesus. Tapi endingnya dia ngomong gini, Yesus tuh luar biasa. Tapi orang Kristen enggak katanya. Karena orang Kristen enggak hidup kayak Yesus katanya. Sampai dia bilang gini, andaikan orang Kristen hidup seperti Yesus, saya yakin dunia akan dimenangkan katanya. Kalau dunia enggak dimenangkan, kenapa kelakuan kita orang Kristen yang tidak seperti Yesus? Sampai dia bilang lagi begini, I like your Christ, but I don't like your Christianity. Saya suka Yesus kamu, tapi saya gak suka kehidupan kekristenan kamu. Kenapa? Kekristenan kamu tidak menghidupi seperti yang Yesus hidupi. Wah, teguran ini bagi setiap kita. Jangan sampai kita ngerasa asik dan sudah Kristen hanya dengan datang setiap minggu ibadah seperti ini. Karena sesungguhnya kekristenan kita tidak teruji di tempat yang nyaman seperti ini. Kekristenan kita akan teruji ketika kita keluar dari tempat ini. Gimana kamu kerja, gimana kamu bisnis, gimana kamu berhubungan dengan istri kamu, gimana kamu berhubungan dengan anak kamu, bagaimana kamu berhubungan dengan karyawan kamu. Itulah kekristenanmu yang sesungguhnya. Jangan sampai kita jago di dalam gedung ini, tapi babak belur di luar sana. Kadang-kadang kita tuh, saya suka sedih gitu ngelihat kita tuh Kristen cuma jago kandang gitu ya. Jago kandang, hanya kelihatan hebat di dalam 2 jam ini, di gedung ini kelihatan keren. Tapi lu gak dicintai karyawan lu. Lu gak didoain sama karyawan lu. Kenapa? Gua punya pemimpin, gue suka berdoa. Mungkin gue berdoanya supaya cepat mati itu pemimpin. Saking empetnya itu sama bosnya tuh. Gak jadi contoh. Mungkin juga istri kita berdoa sama Tuhan ketika dia mengingat kita. Doanya cuma gini, Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku. Merekat doang senetalah kita. Kita gak jadi contoh. Anak kita, karyawan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Apakah mereka melihat Yesus? Jangan-jangan gak melihat. Dan kita sudah jauh dari esensi gereja. Bahkan hati-hati gereja Tuhan. Ketika engkau menghargai seseorang hanya dilihat dari hartanya. No, Tuhan gak melakukan itu. Tuhan gak melakukan itu kok. Bahkan orang yang paling miskin itu jauh memberi lebih besar daripada mereka-mereka. Tuhan hargai itu. Nah kita kasih karpet merah buat mereka-mereka yang hanya tergolong. Bukan berarti saya, enggak, cuman motifnya itu harus benar gitu loh. Bukan saya enggak setuju dengan itu. Tapi motif kita melayani orang, motif kita servis orang itu bukan itu yang jadi dasarnya. Motif kita harus, Kristus mengasihi dia. Kalau Yesus sayang sama dia, tidak ada alasan untuk kita tidak menyayangi dia. Kalau Yesus memprioritaskan orang yang paling hina itu, tidak ada alasan buat kita untuk tidak memprioritaskan dia. Nah kadang-kadang kita nih, kacamatanya tuh kacamata budaya dunia. Yesus bilang, barang siapa engkau yang melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina ini, sesungguhnya engkau telah melakukannya untuk aku. Don't care dengan berapa hartanya, don't care dengan berapa ilmunya. Yesus gak peduli dengan itu. Yang penting, selama itu jiwa, dia layak dikasihi. Dia layak dicintai, dia layak dilayani. That's it. Yuk kembali deh kepada esensi kita, gereja Tuhan. Kita harus ofensif melawan budaya ini dengan bertindak sebaliknya daripada apa yang dunia bangun.
Supaya dunia melihat kita adalah murid Kristus. Kita tundukkan kepala kita. Yes Lord. Naikkan pujian yang membawa hati. Yes Lord, yes Lord. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri naikkan persembahan ini. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tuhan memanggil kita hari ini. Maukah engkau melakukan sesuatu yang berbeda? Maukah engkau bertindak melawan spirit yang sedang iblis bangun di tengah-tengah gereja Tuhan hari-hari ini? Maukah engkau bertindak secara agresif menyerbu segala apa yang dikerjakan oleh iblis, segala yang dikerjakan dibangun oleh iblis, dan memulai sesuatu yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini? Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau kita kembali. Bangun bait Allah sebagaimana mestinya. Ya mungkin tanpa sadar sudah sekian waktu lamanya terlalu dinajiskan oleh segala macam perkara-perkara yang duniawi. Yuk, gereja Tuhan, jemaat UCC di tempat ini. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu.
Tuhan memanggilmu untuk bangkit bertindak melakukan perlawanan atas spirit yang sedang dibangun oleh iblis atas gereja Tuhan hari-hari ini. Ku Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu ini. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi kita nyanyikan. Yes, ku membawa hatiku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus, Yesus. Thank you Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan banyak hal. Terima kasih Ko Sandi sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa dasar dari semuanya Tuhan, mengikut Engkau, melepas semua hak kami Tuhan, mengikut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hati hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, hanya satu nama yang kami tinggikan, kami muliakan, kami hormati. Semua orang percaya, sama-sama katakan amin.